Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube pembahasan anime. Di video kali ini Mimin bakal melanjutkan pembahasan anime solo leveling dan di sini adalah chapter yang lumayan menarik di mana Sung Jinwoo akan memasuki kuil Kartenon. Ia sudah mendapatkan kuncinya semenjak ia mencapai level 100. Buatnya yang nggak tahu, kuil Kartenon adalah sebuah dungeon yang dimana sudah kita lihat ya di episode pertama atau peristiwa double dungeon, ini mana ia mendapatkan kekuatan sistem ini. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Sung Jinwoo dapat memasuki dungeon ini karena ia mendapatkan kunci kuil Kartenon setelah mencapai level 100. Setelah kunci ini memenuhi batas waktu untuk memunculkan gate, Sung Jinwoo segera bersiap-siap menuju lokasi gate ini muncul dan berpamitan dengan ibunya. Di lain sisi, nampak ada pengawas yang sedang mengawasi gate dan melaporkan kalau ada gate yang muncul di tempat yang sama 2 kali. Kemudian, Sung Jinwoo tiba ke tempat gate itu yang merupakan tempat munculnya kuil Kartenon. Pengawas menjelaskan kalau ini adalah gate kelas C, tapi Sung Jinwoo menjelaskan untuk segera menghentikan raid ini atau semuanya akan terbunuh. Pengawas dan lainnya pun kebingungan. Ia hanya bisa mengikuti arahan Sung Jinwoo. Di dalam gate nampak party yang sedang melaksanakan raid gate ini, dan ia juga udah mencapai gerbang, tapi mereka kebingungan karena nggak bisa buka gerbang itu. Bahkan sirinya nggak bisa menghancurkan gerbang tersebut. Tiba-tiba mereka semua kaget. Sung Jinwoo muncul dari belakang dan berkata, "Di balik gerbang itu ada perangkap." Kemudian mereka bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu?" tanya mereka. Sung Jinwoo menjawab, "Aku adalah survivor Double Dungeon atau orang yang selamat dari peristiwa Double Dungeon." Mereka menyadari ternyata itu adalah Hunter Rank S Sung Jinwoo. Sung Jinwoo berkata kalau mulai dari sekarang aku akan menggantikan kalian. Kemudian Sung Jinwoo menggunakan kunci Kartenon untuk membuka gerbang ini. Awalnya ketua party Guild Bravery ini berkata kalau dungeon ini sudah dibeli dan kau nggak punya hak untuk menyuruh kami kembali walaupun kau Hunter Rank S. Tapi Sung Jinwoo berkata yang mau masuk silahkan saja, aku nggak akan memperingatkan lagi. Kemudian ketua party itu mencoba memasuki gerbang itu. Saat ketua itu masuk, terdeteksi oleh sistem kalau dia ini bukanlah player yang dipilih. Tiba-tiba ada monster besar menyerangnya dengan cepat. Untung saja Sung Jinwoo menarik dan menyelamatkannya. Dan Sung Jinwoo berkata, "Semua yang di dalam seperti itu, apa kau mau masuk? Dengarkan baik-baik, mulai sekarang kalian keluar dan hubungi asosiasi Hunter." Dan Sung Jinwoo masuki ruangan ini dan pintu tertutup. Wah, kalau mereka masuk jelas rata sih. Saat masuk, nampak obor-obor api, ruangan mulai menyala dan nampak patung-patung yang sama seperti dulu ada di sini. Sekali lagi, Sung Jinwoo kembali ke tempat ini tapi dengan kondisi yang berbeda. Ia tahu kalau patung-patung ini bukanlah makhluk hidup melainkan hanya boneka seseorang. Cuman ada satu yang memancarkan energi sihir di ruangan ini. Sung Jinwoo pun menatap patung itu dan berkata, "Masih mau terus membisu?" Dan nampak patung itu keluar dan berkata, "Akhirnya kau sampai sejauh ini." Dengan ekspresi tersenyum mengerikan, tugu batu itu hancur dan keluarlah sosok monster. Nampaknya peraturan yang berada di tugu batu itu nggak berarti sama sekali. Monster itu menjawab, "Itu berarti sesuatu tapi sudah nggak penting lagi." Sung Jinwoo bertanya, "Apakah kau yang memanggilku?" "Iya," jawabnya. "Apakah kau monster?" Makhluk itu menjawab kalau ia itu salah pertanyaan. Harusnya bukan tanya siapa aku, tapi tanya siapa dirimu sebenarnya. Sekarang saatnya ujian terakhir. Akan kuberitahu semuanya asalkan kau masih bisa bertahan setelah ujian ini. Terimalah hadiahku." Tiba-tiba patung-patung ini menjadi hidup dan bersiap-siap menyerang Sung Jinwoo. Otomatis Sung Jinwoo memanggil pasukan bayangannya.
Tapi makhluk itu berkata, cara mainnya bukan begitu. Di sini tempat ujian. Skill spesial kelas dibatasi dalam ujian yang ingin kuuji adalah kau. Aku nggak peduli dengan kekuatan bawahanmu. Jadi makhluk ini ingin langsung menguji kekuatan Sung Jinwo ya, bukan kekuatan pasukan bayangannya. Di sini ada larangan penggunaan shop dalam pembelian potion dan lain-lain. Hadiah penyelesaian quest dan level up nggak bisa mengembalikan status. Sampai ujian terakhir diselesaikan, kamu nggak bisa keluar. Sung Jinwo agak terkejut lantaran semua kartu as yang ia sembunyikan hilang dalam sekejap. Bukan berarti ia nggak bisa menggunakan inventory. Akan kuselesaikan dengan kekuatanku sendiri. Patung itu pun menyerang Sung Jinwo. Sung Jinwo mampu menahan serangannya dan mematahkan senjata patung itu dan melemparkan balik mengenai kepala patung itu. Patung lain pun menyerangnya dengan refleks. Ia menangkis dengan daggernya dan melesat ke atas menusuk kepala patung itu. Selain patung senjata jarak dekat, ada yang menggunakan busur. Ia melepaskan busur itu ke Sung Jinwo, tapi dengan mudah menangkis busur panah itu dan memantulkan balik panah itu mengenai patung itu. Makhluk itu memuji Sung Jinwo, dengan tubuh manusia itu ia sudah sangat lumayan. Perkembanganmu sangat luar biasa. Terlalu dini untuk menyelesaikan ujian akhir. Tiba-tiba patung raksasa bergerak mengarah ke arah Sung Jinwo. Saatnya menyembah sang dewa. Sung Jinwo pun menghindari serangan patung itu dan mulai menebas patung-patung itu satu persatu, tapi nggak ada habisnya. Selain itu, patung raksasa dapat menembakkan laser. Ia nggak sempat menghindar, tapi kemudian Sung Jinwo menggunakan skill Domination Touch-nya, memegang patung-patung di sekitarnya dan menjadikannya perisai menangkis tembakan laser tersebut. Kemudian skill ini berevolusi dari Dominator Touch menjadi Monarch Authority. Tapi tembakan lasernya ini sangat kuat dan menembus tameng itu. Sangat bahaya. Aku yang sekarang, jika menerima serangan itu akan berakibat fatal. Aku harus menangani patung raksasa ini dulu. Sung Jinwo pun melesat cepat, menebas kakinya, dilanjut serangan susulan, melesat ke atas dengan speed tinggi ditambah Monarch Authority. Ia memasuki langsung titik buta musuh. Efek serangannya sangat dahsyat, bahkan ini lebih hebat dari efek kenaikan level skill. Kemudian dengan skill Critical Chaos Slash dengan Demon King Dagger-nya yang bisa memotong segalanya, ini hanya menggores wajah patung ini. Kalau nggak bisa memotong, maka hancurkan saja. Sung Jinwo mengincar retakan itu dan memukulnya dengan dahsyat. Makhluk itu terpukau melihat Sung Jinwo mengatasi masterpiece-ku. Sung Jinwo menggunakan seluruh kekuatannya dari level 103 dan membuat patung raksasa itu tumbang. Makhluk itu memuji Sung Jinwo dan Sung Jinwo berkata, "Tepati janjimu." Ia tertawa dan berkata, "Ujiannya belum selesai. Bukankah masih ada aku?" Tiba-tiba muncul quest darurat. Akulah ujian akhirnya. Muncul notifikasi kalau jantungmu akan berhenti kalau nggak mengalahkan musuh dari waktu yang ditentukan. Dimana di sini waktunya hanya 10 menit guys. Sung Jinwo bertanya, "Sebenarnya kamu ini siapa?" Patung itu pun menjawab dan nampak retakan patung itu pecah dan muncul sosok aslinya. "Akulah arsitek sistem." Jawaban yang memuaskan bukan? Muncullah sosok mengerikan dengan jumlah lengan banyak guys. Tiba-tiba ia melesat sangat cepat dan memukul Sung Jinwo. Dengan refleks, Sung Jinwo menangkis pukulan tersebut, tapi itu nggak ngaruh. Pukulannya sangat dahsyat dan mengembaskan Sung Jinwo ke dinding hingga retak. Belum selesai bangun, makhluk itu melanjutkan pukulannya, tapi untungnya Sung Jinwo masih mampu menghindarinya. Sistem arsitek memuji Sung Jinwo kalau ia telah melampaui perkiraannya. Tapi sayang, Sung Jinwo terkena pukul wajahnya dan membuat darahnya mengalir. Wah, ini udah lama ya nggak lihat keluar darah nih MC. Kemudian Sung Jinwo nggak mau kalah. Ia membalas memukul wajah monster tersebut dan membuatnya terpental. Ia berkata, "Untuk seukuran manusia, kamu membuatku semangat bertarung. Dalam hidupku, gak pernah terpikir kalau manusia akan jadi lawanku. Sangat menarik.
Sung Jinwoo berkata, "Kau yang mengundangku ke sini, ku yakin kau sangat percaya diri bisa melampauiku. Tapi aku masih mampu. Banyak hal yang ingin kutanyakan arsitek. Alasan kau merancang sistem, alasan kau memilihku pada hari itu dan kejadian yang mengguncang dunia saat ini. Ingin jawabannya, kau pasti sedang berpikir jika membunuhku, kau nggak dapat jawabannya." Arsitek pun melesat maju lagi. Sung Jinwoo merasa pertarungan jarak dekat akan merugikan dirinya. Ia menggunakan skill Monarch Authority-nya, tapi arsitek tahu kamu coba mengalahkanku dengan hit and run, tapi percuma. Ia juga bisa menggunakan skill yang sama, maka serangan jarak jauh jadi percuma. Gak peduli membunuhku atau membiarkan hidup, pada akhirnya kau akan mendapatkan jawaban yang dicari. Arsitek menarik senjata-senjata ke tangannya. Ia berkata kalau ia nggak memilih Sung Jinwoo, tapi aku menentangnya. Aku cuman merancang dan menjalankan player building system demi tujuan itu. Rancanganku sangat sempurna. Waktu mulai menipis, menit-menit akhir, aku akan melawanmu dengan serius. Arsitek melancarkan serangan dengan berbagai macam senjata yang di tangannya. Di lain sisi, Sung Jinwoo bisa merasakan kalau indera pada tubuhnya semakin kuat. Pedang, tombak, sabit, dan lain-lain ia bisa merasakannya, seluruh gerakannya. Sung Jinwoo pun menghindari semua serangan itu, padahal arsitek sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Selain itu, kecepatannya semakin cepat. Tiba-tiba, secepat kilat, Sung Jinwoo menebas tangan arsitek. Begitu, jadi ini alasan memilihnya, meskipun sedikit tercampur dalam tubuhnya. Waktu tersisa 3 menit. Arsitek membangkitkan kembali patung-patung di sekitarnya, tapi Sung Jinwoo bisa mengatasi dengan skill Monarch Authority-nya dan menebas kembali arsitek, tapi arsitek menyerang balik dan membuat Sung Jinwoo terluka. Pertempuran makin intens, para patung berdatangan, tapi Sung Jinwoo menghancurkan patung-patung itu. 2 menit tersisa, dan Sung Jinwoo berhasil memojokkan arsitek dan memaksanya menyerah, guys. Alhasil, pertempuran kali ini dimenangkan oleh Sung Jinwoo, dan dari sini akan diperlihatkan kisah masa lalu, alasan dibalik sistem dan lain-lain, dan pembahasannya di next video. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. See you in next video. Bye bye.